membahas sedikit soal gerakan pemasangan patok tanah ini yang terjadi di 2023 ini. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa bahkan ada sampai ada rekor murinya gitu Pak ya. Dan tadi sudah disebutkan juga bahwa 1 juta patok. Itu senasional Pak? Senasional. Pejabat pembuat akta tanah itu membantu asosiasinya itu banyak juga. Terus kemudian dari PT-PT Badan Hukum, dari mana lagi Pak yang Pelindo ya itu banyak juga untuk mendukung kegiatan-kegiatan ini Pak. Mengadakan patok-patok tadi, di mana spek patoknya itu Pak ya itu bisa jadi patok kayu, patok besi, kemudian beton. Ukurannya itu sekitar 50 cm, di mana 30 cm masuk tertanam ke tanah, nah 20 cm-nya nongol, catnya warnanya apa merah Pak ya. Merah ini nggak tahu nih apakah ada politiknya atau apa ini. Kurang lebih speknya seperti itu ya. supaya terlihat ngejreng aja gitu Pak, di tengah hijau-hijau gitu ya. Warnanya sama-sama hijau kan pasti nggak nyaru gitu Pak ya. Memang sejak dulu yang sudah umum dikenal masyarakat juga kalau patok batas itu merah ujungnya ada cat merahnya. Dia bukan merah semua, cuma cat atasnya aja. Nah ini juga memang saya tambahkan sedikit ya. Memang tadi sebenarnya Pak Wandi, masang batas itu memang kewajiban pemegang hak atas tanah. Ya, kewajiban pemegang tanah adalah menjaga batas-batasnya. Dan kalau batas-batasnya sudah tetap, itu memang tidak perlu pasang patok. Misalnya ini kayak kantornya, ini bagus ya udah pasang pagar. Tapi siapa tahu di belakangnya belum ada pagarnya, belum jelas batasnya sama tetangga gitu kan. Ya kita sekarang mungkin nyaman ya, tetangga sebelah kita kenal, begitu kita udah nggak ada, anak-anak kita mungkin nggak tahu di batas di mana, itu kan bisa potensi masalah juga. Nah itulah dapat kita pasang patok. Dan alhamdulillah dari berbagai pihak juga yang tadi saya sampaikan, ada beberapa PT yang memang punya CSR yang Corporate Social Responsibility bersedia membantu sehingga kita paling 28.000 bisa kita penuhi ya, jadi masyarakat yang masih. Tapi hanya memang kemudian ke depan kita juga berharap sebetulnya masyarakat secara mandiri, anak karena sudah merasakan kepentingannya pasti dia akan masang sendiri gitu ya. Jadi masih kita dorong untuk masyarakat juga untuk bisa kedepannya harus mandiri. Sebenarnya juga untuk kepentingan masyarakat sendiri bukan Pak ya? Betul, mungkin bapak-bapak dari BPN hanya membantu sih Pak ya sebenarnya. Ya intinya sih balik lagi ke kepentingan masyarakatnya sendiri agar tadi yang seperti Pak Rudi bilang di awal bahwa tidak adanya lagi tadi sesuai tagline itu. Iya, anti caplok, anti cekcok. Iya, nggak ada lagi tuh cekcok gitu ya. Mungkin ini akan kita bahas lebih lanjut Bapak-bapak. Kita minum sejenak dulu boleh ya. Jadi buat Harmoners mungkin yang punya pertanyaan soal Gema Patas ini, gerakan pemasangan patok tanah ini, bisa hubungi ke WhatsApp kami di 08111229981 atau di sosial media kami di @harmonyfmserang. Pak, sudah masuk pertanyaan dari para pendengar dan salah satu pertanyaan mungkin langsung aja Pak ya. Iya, selamat. Saya Yeji dari Ciceri. Untuk pemasangan batas tanda tanah ini ditujukannya kan untuk tidak terjadi sengketa tanah di kemudian hari. Jadi waktu pemasangan batas tanda tanah itu harus dengan persetujuan pemilik tanah sebelah atau nggak usah gitu. Mungkin sedikit menambahkan, kalau misalkan pemilik tanah sebelahnya kita tidak mengetahui di mana keberadaannya, apakah BPN bisa mencari solusinya gitu Pak? Jadi gini, memang pasang tanda batas itu ya harus persetujuan pakaian berbatas. Nah kalau memang tidak diketahui keberadaannya, apa nanti saya akan datang ke kantor, nanti kita coba plottingkan di mana gitu kan, dengan data yang ada di kita. Nah mudah-mudahan tanahnya udah terdaftar. Tapi kalau belum terdaftar, belum bersertifikat ya, itu bisa berbagai cara ya. Kalau belum sesuai datanya belum ada di kami. Kalau dia tanahnya masih giri, kita datang ke desa. Nanti dengan bantuan aparat desa, mereka juga ada peta rincik, ya, udah ada catatannya. Mungkin nggak semuanya punya petanya ya, tapi paling tidak ada penunjuk lah. Jadi misalnya kalau giring ini ada bloknya, ada persilnya, itu bisa menjadi penunjuk juga. Dan mungkin dari orang desa juga ada yang paham. Oh, Pak itu yang punya si ini atau di mana biasanya bisa lihat. Oh, itu bisa berarti Pak ya, menurut laporan warga sekitar atau masyarakat sekitar bisa misalkan BPN menanyakan bahwa
untuk support gitu ya. Jadi gini, kalau tanahnya sudah bersertifikat, insya Allah di BPN udah diukur ya. Tapi kalau belum bersertifikat dan tanahnya tanah milik adat, jadi ada giriknya, nah itu kewenangannya masih di pemerintah desa. Misalkan koordinasi dengan pemerintah desa, gitu kan. Dan mungkin nanti selain pemerintah desa, kalau tanah lama, barangkali nanti ada juga petunjuk lain dari misalnya aparat desa itu biasanya tahu nih, oh sini yang di sini yang tahu tentang hutan di daerah situ, ya. Yang bisa dibantu juga. Itu mungkin semoga terjawab Yeji tadi dari Ciceli gitu ya. Semoga terjawab soal ya harus dong ya, masa kita seenak sendiri gitu datang ujung-ujung matok gitu, enggak juga gitu. Semoga juga terjawab ya Yeji. Dan selanjutnya mungkin ada dari Nada di Cilegon. Jadi ayah saya kan sudah meninggal. Kalau saya jual rumah, apa harus beserta akta jual beli? Karena ketika ayah saya masih hidup, proses pembuatan akta jual belinya masih berlangsung dan belum rampung. Nah, tahun lalu saya dikabarin untuk nebus sebesar 10 juta. Apakah biayanya sebesar itu? Jadi, kalau memang kalau peralihan itu dasarnya ada beberapa, salah satunya akta jual beli ya. Bisa karena lelang, bisa karena pewarisan juga bisa. Nanti itu harus dibuat keterangan warisnya. Ya. Nah, cuma memang terkait dengan pembuatan AJB, ini AJB ini sebetulnya BPN juga tidak bisa intervensi karena itu kewenangannya dari PPAT. Meskipun PPAT ada di kewenangan BPN. Nah, memang kita nggak bisa mengatur biaya PPAT. Yang ada di ketentuan itu 1% dari maksimal 1% dari nilai tanah. Nah, kalau terkait dengan pembiayaan itu saya akan tanyakan dulu. Karena gini, mohon maaf ini, orang sering menduga BPN, kok mahal banget yang ngurus sertifikat tuh kan itu kan. Nah, mesti kita pilihkan dulu kan. Makanya kalau perlu saya akan datang kantor, nanti kita lihat rinciannya. Ada misalnya PNBP itu penerimaan negara bukan pajak, ukuran, dan sebagainya itu ada tarifnya semua. Dan di samping itu juga ada pajak yang harus dibayar terkait dengan misalnya tadi peralihan. Ada BPHTB, biaya peralihan atas tanah untuk pembeli dan pajak penghasilan untuk penjual. Nah itu juga ada nanti rinciannya, makanya saya tanyakan dulu. Dan terakhir memang ada biaya pembuatan akta. Nah kalau biaya profesional PPAT dan masyarakat biasanya, yaitu kita nggak bisa patok nilainya berapa, cuma ketentuannya maksimal. Nah itu yang nilai tadi silakan diklarifikasi ke yang bersangkutan. Itu biaya itu untuk apa aja, ya. Nanti bisa dijelaskan barangkali. Kalau kurang jelas silakan datang ke BPN, kita juga jelaskan juga. Berarti ya kayak kita beli, mungkin kayak kita beli di pasar kali Pak ya. Maksudnya habis apa 10.000, gede amat. Ya kan kita nggak tahu rinciannya apa aja gitu ya. Ternyata misalnya Bapak beli motor, ternyata tuh Pak, punten pajaknya mau sekarang diperpanjang, ada biaya di itu ya. Nah, itu mesti dirinci dulu gitu kan. Mungkin Nada ini nggak tahu rinciannya gitu ya, makanya terbilang sebesar itu menurut Nada ya. Mungkin bisa ditanyain langsung ke pihak terkait gitu ya. Atau bisa bantuan BPN juga untuk menjelaskan. Kalau masih kurang jelas bisa datang ke lokasi tanahnya berada. Jadi kalau Kabupaten Serang misalnya, ini kan masuk kabupaten ya, kota ya paling. Kota itu kantornya di depan BLK. Di depan Jalan Raya Pandeglang. Iya, sebelahnya Solomon Pendi. Oke, di Jalan Raya Pandeglang. Dan kalau misalkan di Cilegon, Kabupaten di sekitar Cilegon di PCI. Di PCI. Oke. Ya mungkin untuk Nada tadi kalau misalkan ya memang kalau penuh pertanyaan tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Rudi juga bahwa memang itu bukan kewenangan BPN untuk menentukan. Tidak semuanya masuk ke BPN atau menjadi kewenangan BPN. Sejauh ini sosialisasinya gimana? Apakah masyarakat sudah sadar dan sesuai dengan tagline-nya Pak? Jadi sosialisasi untuk tagline tadi. Nah ini memang kita masih teruskan Pak. Jadi meskipun kegiatannya udah minggu kemarin, tapi kita tetap lanjutkan terus ya. Dan sudah on progress sebetulnya ya, di 28.000 itu data terakhir sudah lebih ya, sudah lebih 101%. 101%. Namun kita tetap harus gaungan lanjut. Makanya acara ini saya juga senang sekali diundang gitu ya, untuk sosialisasi lanjutan. Dan pada ada kesempatan lain nanti misalnya kalau mau dibuat lagi acara sebenarnya senang hati kita datang lagi. Memang ini terus berkelanjutan Pak. Nah kita juga nanti pada saat
ini kan pra PTSL ya. Nanti pada saat PTSL kita akan datang ke desa. Dan pengalaman kami 28.000 itu kurang sebetulnya. Kurang. Kayak kemarin kita pasang di Ciomas itu ya. Iya. Itu cuma bisa mencukupi 700 yang kemarin di Ciomas itu. Kebutuhannya lebih dari segitu. Sehingga kemarin prioritasnya warga yang perlu segera dinikah. Nanti kalau ini itu bergulir terus gitu. Dan setelah diberi contoh, masa oh ya Pak, kalau itu untuk kepentingan mereka, oke, saya buat sendiri. Ada yang misalnya kita kemarin contohnya ada patok dari beton, ada patok dari kayu. Kalau nggak ada kayu atau beton, bambu pun nggak apa-apa. Asal bambunya bambu bulat. Jangan bambu satu dibelah 8, waduh cilaka teman. Tapi ketentuan ukurannya juga harus pas, Pak ya? Ada ketentuan ukurannya ya? Panjangnya minimal 50 cm, yang 30 cm ditanam, dan 20 cm-nya yang muncul di permukaan, atasnya dikasih cat warna merah. Diameter, Pak? Minimal 5x5, Pak. Diameter minimal 5x5. Jangan diameter sebesar. Makanya itu saya bilang jangan bambu satu dibelah 8, waduh kacau. Dan sekali lagi mohon maaf karena tahun politik jangan sampai jadi miss juga ya. Warna merah ini semata-mata supaya eye catching aja. Dari dulu memang sudah seperti itu. Dari dulu memang sudah seperti itu gitu ya. Kalau Mas lihat di pinggir jalan misalnya ada patok-patok menunjukkan kilometer, semua atasnya pasti warna merah. Itu harus penunjukan juga untuk batas daerah jalan ya. Dan kita merencana tahun ini Pak, pengukurannya nggak langsung bidang per bidang. Kita drone dulu. Di potret dari udara di drone dulu supaya kita dapat juga peta utuh. Nanti peta ini gunanya banyak sekali buat peta desa, peta kabupaten ya. Dan dari drone itu nanti kita deteksi bidang-bidangnya. Yang sudah ada pagarnya mah gampang nih, kayak Harmony FM ada rumahnya, ada pagarnya, itu mah digali cepat. Jadi kita pelapangan juga cepat. Nanti kita mungkin yang masih muda kita datang ke lapangan. Nah, terhadap yang dilihat dari udara terus belum ada pagarnya. Nah, kalau warnanya nyolok kan gampang kita ini batasnya di sini. Itu aja sebenarnya. Jadi jangan fungsi ada fungsi dan kegunaan sebenarnya. Nggak ada tujuan lain. Nggak ada. Intinya sih untuk kemudahan aja gitu Pak ya. Sekarang mau tanya, saya membaca satu berita kalau game Mapatas ini dipusatkan di Ciomas. Ada alasan tertentu nggak sih Pak kenapa di Ciomas? Terima kasih. Nggak ada sesuatu sebetulnya. Pas kebetulan tempatnya memang memadai ya. Kita tentu ingin tempatnya karena itu nanti akan dihadiri oleh Pak Gubernur dan Forkopimda gitu ya. Kemudian juga di situ tempatnya juga strategis, nggak terlalu jauh dari KP3D. Karena kadang kan Pak Gubernur juga jadwalnya padat ya Pak ya. Kita juga ingin di situ memang lokasi PTSL. Kalau kita pasang di tempat yang bukan lokasi PTSL, nah itu repot lagi. Nah, jadi ada berbagai pertimbangan lah. Memang ada beberapa opsi juga. Dan bukan cuma di Ciomas sebetulnya. Jadi setiap kabupaten kota juga kita lakukan. Jadi misalnya Serang juga melakukan Kota Serang ya. Tangsel juga dengan bupati wali kotanya. Nah, pemilihan itu memang diutamakan lokasi PTS. Kalau kita sosialisasi ke warga, kemudian kita bisa temukan dengan patoknya 300 itu keroknya nanti kita tambah lagi gitu ya. Nah, kemudian lokasi Ciomas itu menjadi lokasi PTS yang cukup banyak memang yang belum bersertifikat, sehingga kita harapkan di situ bisa lebih efektif menjangkau warga. Itu aja.